Media dari Korea Selatan memberi berita rumor tentang pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang akan kembali melatih timnas Korea Selatan untuk segera menggantikan Jurgen Klinsmann yang sudah dipecat baru-baru ini. 5 nama pelatih sudah disebut-sebut masuk ke dalam daftar calon pengganti Klinsmann di Korea Selatan. Kelimanya itu adalah Shin Tae-yong, Hong Young-bo, Hwang San-hong, Kim Do-hoon, dan Kim Hak-bum. Pada sekarang ini, Shin Tae-yong masih mempunyai kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia dan timnas U23. Namun kontrak itu akan berakhir dalam waktu dekat ini atau pada bulan Juni 2024. Jika Shin Tae-yong mampu mensukseskan timnas U23 ke babak 8 besar kualifikasi Piala Asia U23 Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024, maka dia akan diberikan perpanjangan kontrak hingga tahun 2027. Sementara itu, Hong Young-bo adalah pelatih dari Ulsan Hyundai. Yang di bawah asuhan dia itu Ulsan Hyundai mampu 2 kali menjadi juara divisi 1 Liga Korea Selatan pada 2022 dan 2023. Terlebih lagi sosok Hwang San-hong sekarang sedang melatih timnas Korea Selatan usia 23 tahun dan dapat dijadikan pelatih interim untuk timnas Korea Selatan. Sementara itu, Kim Do-hoon saat ini sedang tidak melatih negara manapun semenjak terakhir kali dia pernah memimpin klub Singapura, Lion City Sailors, pada tahun 2021 hingga 2022. Yang terakhir, Kim Hak-bum baru-baru ini sedang melatih Jeju United setelah ditawarkan pada Desember tahun 2023. Sebelum itu dia juga pernah melatih Korea Selatan pada tahun 2021 dan Korea Selatan U23 pada tahun 2018 sampai 2021. Sosok Shin Tae-yong adalah pelatih yang sudah kenyang pengalaman membawa Korea Selatan, baik di level usia maupun tingkat senior. Pria yang berusia 53 tahun itu pernah juga menjabat sebagai asisten pelatih Korea Selatan pada 2014 hingga 2017. Menjadi pelatih interim Korea Selatan pada tahun 2014. Memimpin Korea Selatan U23 pada tahun 2015 hingga 2016. Melatih timnas Korea Selatan U20 pada tahun 2017 dan pernah juga melatih Korea Selatan pada 2017 sampai 2018. Shin Tae-yong adalah pelatih Korea Selatan pada Piala Dunia 2018 Rusia dan pelatih Korea Selatan U23 di Olimpiade 2016 Rio de Janeiro, Brasil. Satu kemenangan Shin Tae-yong yang paling diingatkan di Korea Selatan adalah ketika pernah menghabisi timnas Jerman dengan skor 2-0 di penyisihan grup Piala Dunia 2018. Ketika kala itu Jerman sedang berstatus juara bertahan. Apabila pelatih timnas Indonesia kembali menangani Korea Selatan, timnas Indonesia dan timnas Indonesia U23 akan panik. Karenanya 2 turnamen penting sudah menunggu dalam waktu dekat. Turnamen tersebut adalah kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2024 dan Piala Asia U23 Qatar pada bulan April mendatang. Nova Arianto resmi diberikan kepercayaan dari PSSI untuk melatih timnas Indonesia U16. Lalu bagaimana nasibnya sebagai asisten pelatih di timnas senior dan U23? Nova Arianto yang sekarang menjadi tangan kanan pelatih timnas Indonesia senior dan timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, dari tahun 2020. Terlebih itu, dia juga pernah masuk tim kepelatihan timnas Indonesia U23 hingga tahun 2023. Nova Arianto juga masih belum tahu apakah dirinya hanya akan fokus melatih timnas Indonesia U16. Hanya saat ini, ia masih akan menjalani tugasnya sebagai staf pelatih timnas Indonesia dan timnas Indonesia U23. Nova Arianto juga sedang memimpin pemusatan latihan timnas Indonesia U16 di Jakarta pada tanggal 18 sampai 21 Februari 2024 yang akan melatih 30 pemain. Pemusatan latihan timnas Indonesia U16 itu ada tujuannya, yaitu untuk mempersiapkan pemain agar dapat bersaing di turnamen Piala AFF U16 2024 dan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Setelah melatih timnas Indonesia U16, Nova Arianto akan balik lagi ke timnas Indonesia senior yang akan memainkan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Maret 2024. Masih banyak pekerjaan. Nova Arianto akan kembali lagi menemani Shin Tae-yong untuk training camp timnas Indonesia U23 di Dubai pada tanggal 31 Maret 2024 dan dilanjutkan pada turnamen Piala Asia U23 di Qatar pada tanggal 15 April sampai Mei 2024.
Pelatih Vietnam Philippe Troussier saat ini masih terus-menerus mendapatkan kritikan pedas dari netizen Vietnam atas performa buruk yang dialami timnas Vietnam. Banyak media lokal membicarakan bahwa pelatih kelahiran Prancis itu harus sangat bertanggung jawab atas performa timnas Vietnam. Hasil Piala Asia 2023 sampai saat ini masih terus dibahas walaupun sudah berakhir sebulan yang lalu. Timnas Vietnam sendiri selalu kalah dalam 3 laga beruntun fase grup, yakni kontra Jepang, Indonesia, dan Irak. Media Vietnam sendiri menyebutkan bahwasannya Philippe Troussier tidak pernah puas dengan kritik yang didapat dari media Vietnam. Troussier bahkan secara terbuka bahwa dia membuat kritik balik untuk media Vietnam yang merendahkannya. Kritikan media Vietnam tersebut hadir karena gagalnya timnas Vietnam di Piala Asia 2023 yang sekarang berdampak pada ranking FIFA yang dirilis pada 15 Februari 2024. Vietnam sekarang mengalami penurunan dengan turun 12 peringkat. Dari posisi ke-94 saat ini timnas Vietnam berada di peringkat ke-106 FIFA. Terlebih lagi, saat ini mereka sudah tidak lagi menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. Timnas Thailand kini menjadi tim ASEAN dengan posisi paling tinggi dengan menduduki peringkat 101 dunia. Kekhawatiran netizen timnas Vietnam tentu sudah sangat cukup untuk beralasan karena mereka sendiri masih akan menjalani turnamen grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Vietnam akan bertemu dengan timnas Indonesia sebanyak 2 kali pada tanggal 21 dan 26 Maret 2024 mendatang. Saat ini, timnas Vietnam memulai dengan serius untuk menjalani pertemuan dengan timnas Indonesia pada bulan Maret mendatang. Mereka tidak mau kehilangan poin untuk setidaknya menduduki posisi kedua di bawah Irak agar dapat lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk menantikan video menarik lainnya.